Bitcoin adalah mata uang digital yang biasa kita sebut dengan cryptocurrency, yang dioperasikan melalui sistem yang disebut blockchain. Nah, jadi cryptocurrency ini nggak cuma Bitcoin, tapi ada banyak. Ada Ethereum, ada Litecoin, ada Doge yang sedang tren saat ini, dan masih banyak lagi. Kemudian, siapa sih yang membuat Bitcoin? Pembuat Bitcoin adalah Satoshi Nakamoto, yang ternyata adalah pseudonym, yaitu orang dengan alias yang hingga saat ini nggak tahu di mana keberadaannya. Kemudian, apakah pencipta Bitcoin itu kaya? Nah, siapapun Satoshi Nakamoto, mungkin ia bisa menjadi orang kaya saat ini. Karena dulu pada saat Bitcoin dibuat, ia menyisakan 1 juta Bitcoin untuk dirinya sendiri. Tapi kembali lagi, Satoshi Nakamoto tidak pernah ada dan tidak pernah diketemukan siapa sih Satoshi Nakamoto itu sebenarnya. Pertanyaan berikutnya, mengapa Satoshi Nakamoto menciptakan Bitcoin? Saya rasa Bitcoin ini tercipta bukan sekedar ada orang yang ingin menjadi kaya karena menciptakan sistem keuangan yang baru, tapi ia atau mereka lah boleh kita bilang adalah sekumpulan orang yang mungkin muak dengan sistem keuangan yang zolim saat ini. Sistem keuangan yang dirasa hanya menguntungkan segelintir orang tertentu saja. Nah, pertanyaan yang berikutnya nih, yang nggak kalah susah untuk dijawab, yaitu blockchain itu apa? Jadi teman-teman bayangkan dalam satu perusahaan perbankan, itu memerlukan berapa banyak orang agar bisnisnya bisa running dengan smooth, bisa berjalan dengan lancar, tanpa kesalahan, tanpa fraud. Itu pun seringnya masih terjadi fraud dan kesalahan yang diakibatkan karena kelemahan sebuah sistem. Ya, namanya yang merunning aja juga manusia. Saat ini pekerjaan mereka semua dapat digantikan seluruhnya oleh sistem yang disebut blockchain. Bayangkan sistem blockchain ini seperti sistem bank digital sepenuhnya. Berbeda dengan sistem perbankan saat ini yang sangat mudah diretas karena sistemnya tersentral. Blockchain tidak punya server tersentral. Data disimpan tersebar di semua pengguna. Saat ada transaksi, sistem ini akan mengecek data yang ada pada para pengguna. Apakah datanya sudah valid atau tidak? Mudahnya bayangkan kalau kalian makan-makan sama teman satu geng nih. Kemudian kalian membuat catatan pesanan makanan dan biayanya masing-masing orang. Teman satu geng kalian itu sama-sama membuat catatan yang disimpan sendiri-sendiri. Nah, setelah selesai makan, saat kamu mau memverifikasi kamu habis berapa, kamu mengecek catatanmu. Dan dalam waktu yang bersamaan, teman-temanmu juga mengecek catatannya masing-masing. Gua habis 100.000 ya. Oh iya kan, lo habis 100.000. Ya, lo pesen ayam goreng 1, ST 1, habis 100.000. Oh iya betul, verified. Nah, ketika terverified dan sudah sesuai dengan catatan masing-masing pengguna, sistem blockchain akan memberikan stempel dalam bentuk simbol terenkripsi yang berupa angka-angka yang kemudian disebar ke seluruh user agar dapat dicek di kemudian hari. Stempel ini disebut proof of work. Mudahnya kurang lebih seperti itu. Semua dilakukan otomatis dengan sistem blockchain. Saya jelaskan dengan bahasa yang semudah mungkin, yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Oke, mengapa Bitcoin bisa menjadi sistem keuangan dunia yang baru? Yang pertama, Bitcoin inflation proof. Bitcoin bebas inflasi karena jumlahnya terbatas. Oleh penciptanya, Bitcoin hanya dibatasi 21 juta koin saja yang bisa beredar. Karena jumlahnya terbatas dan orang percaya menggunakan Bitcoin, ini menjadi alasan mengapa harga Bitcoin bisa melambung tinggi. Bitcoin sama seperti emas karena jumlahnya terbatas, meskipun dalam bentuk digital. Sementara, mata uang dapat dicetak berapapun oleh pemerintah. Jadi, kalau kamu mau perlindungan atas asetmu, kamu dapat melakukan diversifikasi pada Bitcoin. Yang saya bicarakan ini Bitcoin ya, bukan koin lain. Karena cryptocurrency itu banyak. Ethereum misalnya. Saat video ini ditulis, sudah lebih dari 100 juta koin beredar. Dan terus bertambah karena jumlah koinnya nggak dibatasi.
Yang kedua, mengapa Bitcoin bisa menjadi sistem keuangan dunia yang baru? Karena safe and secure. Maksudnya sangat aman. Karena yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah, Bitcoin ini aman nggak sih? Jawabannya tentu saja sangat amat aman. Mengapa aman? Karena dia di-backup oleh sistem yang disebut blockchain. Yang mana sistem blockchain ini susah sekali untuk dihack. Mengapa susah? Karena datanya nggak ada dalam satu server tertentu. Datanya disebar ke semua pengguna Bitcoin. Menghack sistem blockchain mustahil untuk dilakukan. Karena artinya hacker harus melakukan hacking massal pada seluruh pengguna blockchain secara bersamaan. Sistem blockchain secara mudahnya bertugas memverifikasi kebenaran transaksi dengan mengecek buku besar yang ada di seluruh sistem. Dan setelah berhasil diverifikasi, sistem akan memberikan proof of work dengan algoritma. Proof of work ini seperti stempel di dalam dunia nyata. Semuanya dapat dilakukan selama 10 menit untuk Bitcoin dan 15 detik saja untuk Ethereum. Masalahnya, dalam sistem manual seringkali terjadi fraud, seringkali terjadi kesalahan, kelalaian manusia, dan lain-lain. Dengan sistem blockchain, semuanya tereliminasi. Yang ketiga, decentralized money. Nah, mungkin teman-teman belum tahu, sekarang ini ada 3 jenis uang yang beredar di dunia. Jenis uang yang pertama adalah God's money, yaitu gold and silver, emas dan perak, yang sudah digunakan selama ribuan tahun. Uang ini diciptakan oleh alam semesta dan bumi sendiri. Yang kedua adalah uang yang kita kenal, yaitu government money. Uang yang kita pegang sekarang, uang yang dicetak oleh pemerintah. Nah, yang ketiga adalah people's money, yaitu adalah uang yang tidak dikontrol oleh pemerintahan manapun, tapi dapat digunakan sebagai transaksi yang aman dan bebas inflasi. Government money dan people money sama-sama diakui sebagai uang, hanya berdasarkan kepercayaan saja. Keduanya sama-sama nggak punya intrinsic value. Bedanya, yang satu berupa kertas, yang satu berupa digital. Tapi ada perbedaan sistem di antara keduanya. Karena Bitcoin adalah decentralized money, maka Bitcoin nggak akan pernah menjadi korban politik negara manapun. Berbeda dengan mata uang yang sangat rentan menjadi korban politik. Yang keempat, easily verifiable. Maksudnya, mudah dicek keasliannya. Berbeda dengan uang kertas dan emas. Uang kertas dan emas untuk mata yang tidak jeli tidak akan bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Dan dengan skill khusus, emas dan uang kertas bisa dipalsu. Bitcoin tidak bisa dipalsu karena semua transaksi Bitcoin akan diverifikasi oleh sistem blockchain. Apabila Bitcoin gagal diverifikasi, maka blockchain akan menggagalkan transaksi tersebut. Kemudian, mengapa banyak sekali orang yang tertipu dengan investasi Bitcoin? Dari yang saya amati, sebagian besar orang tertipu bukan karena tertipu dari investasi Bitcoin, tapi tertipu dari model bisnis yang mencatut Bitcoin. Dan seringnya model bisnis dengan skema Ponzi. Mereka bisa tertipu karena mereka nggak ngerti tentang sistem Bitcoin yang seperti kita jelaskan di video ini. Yang kelima adalah portable gold. Nah, ini menarik sekali nih. Berbeda dengan emas yang susah dibawa kemana-mana, Bitcoin mudah dibawa kemana-mana, bahkan bisa lintas negara. Bahkan, emas ini susah dibawa ke luar negeri. Saya pernah punya pengalaman membawa perak dari luar negeri, dan perak ini sebenarnya cuma seberat 36 oz. Nah, seperti ini peraknya. Saya punya banyak dulu. Seperti ini. Saya cuma bawa 36 oz, tapi waktu itu langsung terdeteksi oleh bea cukai dan saya diwajibkan untuk membayar bea masuk. Bitcoin dapat disimpan dalam bentuk barcode, bisa juga disimpan dalam digital wallet yang kita punya. Bayangkan begini, bayangkan pada saat Perang Dunia I dan II, ada banyak orang-orang kaya yang kehilangan hartanya. Ya, kan nggak mungkin kalau kita menjadi refugee di negara lain atau daerah lain dengan membawa
real estate kita, mobil kita, lukisan antik kita, dan lain-lain. Mau bawa emas juga, mau bawa berapa banyak. Selain itu juga resiko dicuri orang di tengah perjalanan. Bitcoin akan melindungi aset kita saat terjadi perang. Memang betul, kalau emas juga bisa melindungi kekayaan kita. Tapi itu dia masalahnya, emas tidak bisa dibawa kemana-mana. Susah, karena mudah sekali dicuri orang. Ya, meskipun kita nggak tahu apakah akan terjadi perang lagi atau enggak. Saya dan teman-teman adalah generasi pertama yang merasakan perdamaian. Nggak merasakan perang dalam skala masif. Kita wajib bersyukur untuk hal itu, tapi nggak tahu perdamaian ini bisa berlangsung sampai kapan. Yang keenam, big business mean it. Maksudnya, bisnis-bisnis besar juga sudah mulai menerima pembayaran dari Bitcoin. Beberapa perusahaan besar di Amerika yang sudah menerima pembayaran dari Bitcoin adalah Wikipedia, Microsoft, KFC, Burger King, Subway, Pizza Hut, Norwegian Air, dan lain-lain. Nah, kita yang hidup di negara berkembang akan mengikuti perkembangan zaman. Kalau perusahaan besar saja sudah mulai menerima pembayaran dari Bitcoin, perusahaan yang menengah dan yang kecil pasti akan mengikuti. Yang ketujuh, cryptocurrency atau Bitcoin khususnya is the future. Saya punya pemikiran bahwa cryptocurrency ini akan dijadikan sebagai senjata ataupun alat untuk menjatuhkan dolar, untuk meruntuhkan dolar. Saat ini pemerintah Rusia sudah mendukung penuh penggunaan Ethereum dan mulai mengenalkannya ke negara-negara tetangga. Masalahnya begini, saat dolar ini hancur, begitu pula dengan perekonomian dunia. Karena semua mata uang di dunia ini di-backup oleh dolar karena perjanjian Bretton Woods. Cina, sekutu Rusia saat ini sudah mengurangi jumlah cadangan dolarnya dengan sangat amat drastis. Sejarah akan berulang. Founding father kita, Bapak Soekarno, sering mengatakan jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sejarah akan berulang. Mereka yang nggak belajar dari sejarah akan menjadi korban. Sejarah menuliskan, nggak pernah ada mata uang yang bertahan lama. Dan setiap 40 tahun sekali, selalu ada perubahan sistem mata uang. Orang mengira kita akan kembali ke gold standard, yang ternyata tidak mungkin. Tapi mungkin kita akan beralih ke mata uang digital. Bank-bank saja saat ini sudah banyak yang memposisikan dirinya sebagai bank digital. Yang kita lihat dari penggunaan Bitcoin sekarang hanyalah tip of the iceberg. Andai baca buku, kita baru sampai pada bab pendahuluan. Dan ini sudah menjadi disruptor dari tatanan yang ada sekarang. Memang banyak orang yang saat ini menjadi triliuner dari Bitcoin karena harganya yang melambung tinggi. Tapi saya lebih melihat bagaimana kita melindungi aset kita dan siap saat perubahan sistem itu benar-benar terjadi. Yang pasti sistem keuangan dunia saat ini seperti kapal Titanic yang menunggu waktu untuk karam. Siapkan skocimu sebelum kapal ini beneran karam, karena nggak banyak yang bisa selamat. Penggunaan cryptocurrency nanti, entah Bitcoin, Ethereum, ataupun yang lainnya, akan menjadi masif. Dan orang yang menyimpan kekayaannya pada uang kertas akan menangis. Karena kekayaannya sekarang hanya berupa kertas yang nggak bernilai. Di masa lalu, di masa orang tua kita, adalah peperangan antara God's money dan government money. Hingga akhirnya muncullah dolar sebagai mata uang dunia. Sementara masa depan kita adalah peperangan antara government money dan people's money. Saya khawatir ini akan menjadi perang yang berdarah-darah, akan ada banyak orang yang kehilangan hartanya, dan sejarah membuktikan setiap ada perubahan sistem finansial besar di dunia, selalu ada yang namanya wealth transfer, atau perpindahan kekayaan secara besar-besaran yang sudah pernah terjadi berkali-kali sepanjang sejarah umat manusia. Pertanyaannya, sekarang kamu ada di sisi yang mana? Don't choose the wrong side.